Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja yang konsepnya adalah present active indikatif. Selamat menyaksikan. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja, yaitu present active indikatif. Sebelumnya kita telah mempelajari karakteristik alfabet, untuk itu kita akan masuk dalam proses berikutnya, yaitu proses transliterasi atau proses melatinkannya. Dan juga ada satu proses lagi, yaitu parsing. Parsing merupakan penguraian kata. Ini merupakan elemen kata kerja. Ada beberapa elemen kata kerja di sini, yaitu yang pertama adalah tense. Tense merupakan kualitas kata kerja yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Ada dua unsur, yaitu time of action dan kind of action. Time of action berbicara mengenai waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan kind of action berbicara mengenai suatu tindakan, yaitu tindakan yang berkelanjutan, tindakan yang tidak terdefinisikan, dan suatu tindakan yang sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah voice. Voice merupakan kualitas kata kerja yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Ada tiga, yaitu aktif, pasif, dan middle. Aktif berbicara mengenai subjek yang melakukan kegiatan. Sedangkan pasif berbicara mengenai subjek yang dikenai kegiatan. Dan middle berbicara mengenai subjek yang melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah mood. Mood merupakan aspek kata kerja yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realita. Di sini ada dua, yaitu indikatif dan non-indikatif. Indikatif merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi, sedangkan non-indikatif merupakan kegiatan yang bersifat potensial. Kemudian elemen kata kerja yang berikut adalah person. Person merupakan konsep kata kerja yang menunjukkan apakah dia orang pertama atau subjek yang sedang berbicara, apakah dia orang kedua atau subjek yang diajak berbicara, atau apakah dia orang ketiga, subjek yang sedang dibicarakan. Kemudian elemen kata kerja yang terakhir yaitu number. Number merupakan elemen kata kerja yang menunjukkan apakah subjek itu tunggal atau apakah subjek itu jamak. Ini semua merupakan elemen-elemen kata kerja. Selanjutnya kita akan berpindah ke slide berikutnya. Ya, ini adalah fungsi PAI atau present active indikatif. Yang pertama, present itu dia menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua adalah aktif yang menunjukkan subjek melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah indikatif, yaitu dia menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Ini merupakan fungsi present active indikatif secara spesifiknya. Inilah bentuk daripada present active indikatif. Mari kita lihat di sini. Di sebelah kiri ada singular, yaitu bentuk tunggal, dan di sebelah kanan ada plural atau bentuk jamak. Present active indikatif karakteristiknya terlihat dari akhirannya. Ini merupakan akhiran singular. Yang pertama ada O, yang kedua ada ACE, dan yang ketiga ada akhiran A. Kemudian berikutnya, ini merupakan akhiran plural. Yang pertama ada akhiran omen, yang kedua ada et, dan yang ketiga ada oc atau osin. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui present active indikatif apakah
dia berbicara mengenai orang pertama tunggal, yaitu berakhiran O, orang kedua tunggal, yaitu berakhiran ais, atau orang ketiga tunggal, yaitu berakhiran A. Kemudian, apakah dia orang pertama plural, yaitu berakhiran omen, ataukah dia orang kedua plural, yaitu berakhiran et, dan apakah dia berbicara mengenai orang ketiga plural, yaitu ousi atau ousin. Jadi ini merupakan karakteristik daripada present active indikatif. Sekali lagi, present active indikatif karakteristiknya terlihat dari akhirannya. Ini adalah beberapa ciri kata kerja yang merupakan bentuk tunggal daripada present active indikatif dan juga sebagai bentuk dasar untuk sebagian besar kata kerja Yunani. Mari kita lihat di sini ada pino yang pertama yang artinya adalah I drink. Kemudian yang kedua ada sozo yang artinya I save. Berikutnya ada upago yang artinya I go away. Kemudian ada egeiro yang artinya I rise up. Lalu selanjutnya ada estio yang artinya I eat. Ya, ini adalah bentuk kamus. Nantinya akan ada perkembangan ketika disesuaikan dengan tenses atau waktu. Inilah salah satu contoh perkembangan kata kerja dalam bentuk singular. Saya mengambil salah satu contoh kata kerja yang tadi, yaitu kata pino yang merupakan bentuk kamusnya atau bentuk dasarnya. Pino, I am drinking. Kemudian dari kata pino menjadi yang kedua pineis, you are drinking. Kemudian yang ketiga yaitu pinei, he, she, it is drinking. Perhatikan tanda merah yang saya kasih tanda merah ini merupakan akhiran orang pertama tunggal atau orang pertama singular. Kemudian eis adalah orang kedua singular dan e adalah orang ketiga singular. Jadi kita bisa mengetahui apakah dia orang pertama singular atau orang kedua singular. Kita melihat dari akhirannya. Kita bisa disesuaikan dengan melihat akhirannya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Baik, kita akan lanjut pada bentuk pluralnya. Oke. Pertama, pinomen. Dari kata dasar atau bentuk kamusnya pino. Pinomen, we are drinking. Kemudian berikutnya pinete, you are drinking. Dan berikutnya pinousi atau pinousin, they are drinking. Yang saya kasih tanda merah merupakan bentuk akhiran plural. Pertama adalah omen. Ini merupakan akhiran orang pertama plural. Kemudian yang kedua, et adalah orang kedua plural. Dan yang ketiga, ousi atau ousin merupakan akhiran orang ketiga plural atau jamak. Seperti itulah cara kita untuk mengetahui ciri khas daripada bentuk
present active indikatif. Kita masuk pada proses parsing. Di sini kita akan parsing satu kata, yaitu kata pinousin. Tense-nya adalah present, kemudian voice-nya adalah aktif, mood-nya indikatif, dan dia orang ketiga. Person-nya, kemudian number-nya adalah plural. Nah, ini merupakan bentuk parsingnya, yaitu present aktif indikatif orang ketiga plural dari kata pino. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia orang ketiga plural? Karena kita bisa melihat pada kata pinousin ada akhiran ousin, yaitu akhiran orang ketiga plural, sehingga bentuk parsingnya adalah present aktif indikatif orang ketiga plural dari pino. Dan hasil terjemahannya adalah sebagai berikut. They are drinking. Ya, ini merupakan proses parsing untuk bentuk present aktif indikatif. Ya, kita akan parsing kata pino. Saya sengaja menggunakan satu kata saja untuk sebagai contoh agar kita lebih pahami atau lebih mengerti lagi. Ya, ini adalah bentuk singularnya. Pertama, pino, yaitu bentuk parsingnya adalah present aktif indikatif orang pertama singular. Kemudian yang kedua juga sudah pasti, pineis adalah present aktif indikatif orang kedua singular. Dan yang ketiga adalah pinei. Bentuk parsingnya seperti ini, present aktif indikatif orang ketiga singular. Jadi ini merupakan rumusannya. Rumusan ini berlaku untuk semua kata kerja yang sejenis. Semua kata kerja itu kita bisa melihat pada Kamus Bahasa Yunani. Berikut bentuk plural. Yang pertama ada pinomen. Bentuk parsingnya adalah present aktif indikatif orang pertama plural. Kemudian pinete, present aktif indikatif orang kedua plural. Dan pinousi atau pinousin adalah present aktif indikatif orang ketiga plural. Jadi inilah bentuk parsing untuk present aktif indikatif yang kita boleh melihat contoh yang sudah saya kasih dan rumusan-rumusan yang ada. Sekali lagi berlaku untuk setiap kata kerja yang sudah saya kasih tadi, ada beberapa dan juga bisa kita lihat pada kamus. Demikianlah konten belajar kali ini mengenai kata kerja yang konsepnya adalah present aktif indikatif. Kita akan belajar kembali di konten berikutnya. See you!